pertanyaan nih dari pengamal MR ya, karena ingin sukses gitu ya. Bunda, saya seorang yang masih bekerja gitu kan ya, menjahit tapi masih dengan orang lain gitu ya. Tapi saya pengen punya usaha sendiri nih gitu kan ya. Atau misalnya saya seorang ASN gitu ya, tapi kok saya kok belum ini Bunda, belum ketahui nih apa ya saya usaha apa kayak gitu kan ya. Nah, ini kurang lebihnya sama ya. Yang tanya sama saya ini adalah yang bertanya sama saya adalah yang bekerja sebagai penjahit ya dengan orang lain. Nah, tapi dia pengen punya konveksi sendiri gitu kan. Tapi terkendala dengan modal. Nah, bagaimana cara afirmasi dan LOP-nya? Gitu kan. Saya jawab, bayangkan, visualisasikan ya dengan yakin. Jangan kemudian banyak libatkan logika berpikir. Karena beliaunya ngomong terus, saya tidak punya modal, saya kan ini, saya kan itu gitu kan. Jadi masih melekatnya adalah pesimis gitu kan. Nah, saya sarankan untuk lampaui ya, lampaui dulu nih yang 3 dimensi gitu kan. Dimensi apa? Dimensi ruang gitu kan. Ya kan masih logika di sana ya. Kemudian afirmasi dan visualisasikan itu afirmasi dan visualisasinya itu untuk bisa mengabaikan data-data realitas saat ini gitu. Diabaikan dulu gitu kan. Kita mau nih untuk bisa melangit dengan kuantum yang akan kita tuju itu apa gitu. Waktu dulu saya bekerja ya ada di sebuah perusahaan juga gitu kan. Kan saya pasang kuantumnya di sana gitu. Waktu itu saya pasangnya dalam mobil sama rumah gitu kan. Mobil sama rumah. Nah, pada saat itu bayaran gitu ya, mohon izinnya teman-teman ya. Gajian saya berapa teman-teman? Saya berapa pertama saya bekerja? 60.000 teman-teman. 60.000 gitu ya. Bayangkan dengan uang 60.000 pengen mobil, pengen rumah, gimana tuh caranya gitu ya. Tapi udah saya pasang aja gitu ya. Ternyata sekarang adalah namanya LOP gitu ya. Saya yakin aja saya dapat nih mobil. Setiap saya naik mobilnya orang, wah saya kayak gini nanti punya, saya kayak gini nanti punya, kayak gitu teman-teman. Jadi keyakinannya itu bulat, ada di dalam dada. Kemudian ada limitasi nih. Limitasi itu adalah kritik area ya, ada di otak yang membatasi dari LOP akan mewujud. Nah, limitasinya dari penjahit tadi kayak gini. Gimana ya? Saya punya konveksi sendiri. Caranya gimana? Sementara saya nggak punya teman, gitu kan? Untuk bisa membantu saya sekarang kan masih ikut orang. Nah, ini limitasinya. Berarti bisikan-bisikan yang tidak baiknya. Maka cara mengubah limitasinya, kemarin yang saya tulis, saya sampaikan ke teman-teman, ya ada buku data. Buku data itu nanti bergunanya adalah untuk mengalihkan gitu ya limitasi-limitasi yang ada di otak gitu ya. Buku data ditulis, saat muncul limitasi langsung tulis, saat ini uang masuk adalah dari gajian saya menjahit, tulis aja memang dari situ gitu kan ya, yang Mbak ini saya sampaikan. Nanti contohnya kan sesuai ibu masing-masing ya. Gajian saya menjahit ada di usahanya bapak ibu ini. Nah, sekarang dan selanjutnya akan ada sekarang dan selanjutnya uang masuk dari konveksi saya sendiri dan dari banyak tempat. Ini masuk datanya, mengurangi nanti limitasi yang akan muncul. Nanti besok lagi tulis lagi, mengurangi lagi gitu. Lama kelamaan limitasi akan minimalis ya, kemudian munculnya yakin. Di sanalah nanti akan keajaiban mulai, keberanian ada, mentalnya kemudian muncul. Apalagi ditambah memang seperti ini, ada pelatihan-pelatihan memang yang membooster mental. Kalau tidak bisa teman-teman, tidak mudah teman-teman, bener, tidak mudah, sendirian tuh tidak mudah, gitu ya. Oke, itu ya kurang lebihnya untuk buku datanya ya, untuk mengurangi limitasi ada di dalam diri kita, gitu ya. Baik yang sudah belum berhasil ataupun yang sudah berhasil kadang juga muncul limitasi gitu, yang sudah aja muncul. Oke, saya lanjut ya. Nah, kalau mau punya konveksi sendiri, bagaimana LOP-nya? Ya, bayangkan punya konveksi sendiri. Ini nanti di tempat ibu masing-masing ya, pengen usaha apa ya. Kemudian, ibu yang tadi yang jadi penjahit itu kan nanti jadi bos nih, ya. Nah, sikap bos seperti apa, itu nanti untuk mulai diterapkan. Mentalnya sehari-hari gitu kan ya. Kemudian cara berbicaranya, kemudian juga nanti untuk cara bersikapnya gitu kan. Jangan membatasi dari mana ya saya untuk jadi bos gitu kan. Bagaimana saya nanti untuk bisa usaha konveksi ini gitu kan. Kemudian tentu karena seorang pimpinan, seorang bos gitu kan.
kan berlimpah nih, udah bayangkan aja di situ. Kemudian vibrasikan ya, pancarkan setiap hari rasa syukur, bahagia, terima kasih, hindari mengeluh, hindari cemas, hindari khawatir, takut, mikir cicilan apalagi dan lain-lain. Nah, tantangannya adalah yang masih punya cicilan gitu. Yang masih punya cicilan mudah ya, masukkan ke dalam mindset teman-teman bahwa saya itu orang yang dipercaya gitu. Saya adalah orang yang dipercaya. Coba Allah tolongkan melalui orang itu, berarti saya harus terima kasih, munculkan vibrasi positifnya gitu kan. Jangan kemudian munculkan tidak positifnya, yaitu ya aku harus nyicil, ya jatuh tempo gitu kan. Keluhan yang ada nanti narik ketidakmudahan di menit, jam, hari berikutnya. Maka sekarang yang kita tarik adalah yang positifnya, walaupun itu kondisi berhutang gitu kan. Yang ditarik apa? Alhamdulillah ya Allah, Engkau maha baik, Engkau tolong aku dengan datangkan orang itu, dengan Engkau munculkan lembaga itu yang menolong aku. Tapi sekarang ini dan selanjutnya ya Allah, mampukan aku untuk membalas kebaikan mereka. Membalas kebaikan mereka bagaimana? Dengan membayar ya. Membayar cicilan itu kan kita membalas gitu kan, yang masih punya amanah ya. Dan selanjutnya ya Allah, izinkan saya mandiri. Otomatis itu nanti afirmasinya ya akan nanti mendidik ke kuantum, akan menjauh dari hutang, menjauh dari amanah. Itu otomatis saat teman-teman mau disiplin ini ya, disiplin praktek di kuantumnya itu benar-benar wah harus fokus gitu, yang punya amanah ya ini ya. Jadi teman-teman semua nanti untuk bisa merubah nasib gitu ya, dengan ada belajar magnet rezeki dan juga terapi bahagia ini di sini, agar sepanjang hari terjaga BTS ya, terjaga pancaran-pancaran yang positif, kemudian merubah nasib dengan mudah. LOP mudah terwujud nyata dengan apa? Energi yang bahagia tanpa syarat. Maka kiatnya setiap hari senyum 227. Nah, saat senyum 227, hormon endorfin narik dari otak keluar, hormon serotonin keluar juga 227. Usahakan, nggak lama kok, kan 7 detik gitu kan ya. Sebelum sholat juga bisa. Ya Allah terima kasih gitu. Ya 7 detik aja kan. Baru niat setelah itu ya. Kemudian putuskan Bapak Ibu yang belum bahagia, yang masih banyak persoalan, putuskan untuk tenang, senang dan bahagia gitu. Sudah tarik 227, kemudian saya wajib bahagia apapun kondisi saya gitu teman-teman. Saya harus damai, saya harus sejuk gitu kan. Apapun yang ada di luaran diri saya, apapun yang terjadi pada diri saya, keputusannya saya harus bahagia. Karena apa? Nanti pada saat teman-teman bahagia, alam semesta atas perintah Allah itu akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan, karena teman-teman sudah bersyukur. Bahagia itu kan bersyukur ya, bahagia dengan hati gitu ya. Nah, selanjutnya tancapkan ke belief system. Nah, kemana nih? Ke mindset, ke keyakinan yang kuat. Yakini bagaimana finansial itu datang. Yakini rezeki itu bagaimana cara datangnya rezeki itu seperti apa. Yakini bagaimana kemudahan-kemudahan itu akan datang kepada kita. Ini latihannya ya, nanti di keseharian ya. Karena saya pun berlatih terus ini seperti ini teman-teman. Yakini lagi gitu. Maka saya tulis di sini ya. Selanjutnya tancapkan ya, tancapkan di sini ada belief yang baik, yang yakin, kuat ya. Kemudian apa nih hajat teman-teman? Kalau uang ya berarti tancapkan bagaimana cara uang datang gitu ya. Apa yang teman-teman yakini cara uang datang, itulah nanti uang akan datang dengan cara yang teman-teman sudah tancapkan. Apa yang Anda yakini cara uang datang, ya itulah cara uang datang ke teman-teman gitu. Ini nanti ada contohnya ya. Jadi bahasanya agak dibalik gitu. Tapi ya memang seperti itu, apa yang kita pikirkan itulah yang realita gitu kan. Kalau teman-teman meyakini cara uang datang dengan bekerja gitu, wah saya harus kerja nih gitu. Ya memang benar, uang datang ya dengan apa? Dengan cara teman-teman mengerjakan sesuatu gitu kan. Dengan beraktivitas gitu kan, dengan mengerjakan misalnya kayak Bunda Primi, wah saya perawat nih gitu kan, karena memang passionnya di sana, ya dapat uang dari sana. Nah setelah itu tentu kan pengen meningkat, nanti tinggal dilatih lagi gitu kan.
Apa yang teman-teman yakini menjadi belief system, ya, menjadi ada keyakinan dan mempengaruhi realita. Inilah LOP, ya. Waktu itu nih contohnya saya, ya. Waktu itu saya belief sistemnya gini, saya dapat uang dengan marketing, keliling gitu. Keliling. Akhirnya saya keliling bertahun-tahun itu. Dari yang pertama saya driver sendiri gitu ya, bawa barang itu, oh bener-bener itu satu satu doplak gitu kan. Sampai saya badannya, oh keren banget gitu ya, saya dimarahin oleh guru gitu ya, kamu itu ya nggak mau bagi-bagi sama orang lain gitu, apa-apa dipegang sendiri, saya malu gitu. Akhirnya besok lagi saya nyari driver gitu kan, karena saya dimarahin oleh bapak ibu guru gitu, wah apa-apa dipegang sendiri gitu kan. Akhirnya saya ada pak driver tuh, sejarahnya seperti itu ya. Dulu akhirnya saya nyeles kan, karena sesuai apa yang ada di sini gitu. Saya dapat uang dari marketing, saya senang silaturahim, ya betul gitu kan, dapat uang dari sana. Akhirnya karena saya melanglang buana seperti Imam Malik ya sekarang ya. Oke, sepertinya Bunda Primi ya pengen seperti Imam Malik. Nanti tarafnya ada Bunda. Nah, untuk menjadi seperti Imam Malik, nah ini ya, teman-teman harus punya banyak amalan dan banyak ini apa namanya, banyak berbagi. Jenisnya macam-macam, silakan berbagi ke semesta gitu kan, membuat ada prasasti-prasasti gitu kan, sejarah baik teman-teman itu nanti akan seperti Imam Malik ya. Sekarang ini kayak Imam Syafi'i enggak apa-apa gitu ya. Waktu itu saya mindsetnya karena kan masih ini ya, produktif sekali, jadi akhirnya saya keliling banyak ya, sampai Cirebon gitu teman-teman, pulang tuh jam 12 malam gitu. Nanti sampai Kendal gitu kan, sampai Semarang kayak gitu, pulang. Nah, dapat uang banyak gitu kan. Suatu saat akhirnya anak saya seperti ini, mami pulang gitu. Ini adik harus dijemput, masa pergi terus gitu kan. Saat itu saya tersadar gitu, ya Allah iya ya gitu kan. Muncul tuh, saya ada di benak saya, langsung muncul, kayak muncul aja, ya Allah aku di rumah saja melakukan banyak hal yang aku sukai, aku banyak uang, uang berdatangan gitu kan, dan aku banyak waktu ya untuk bersama keluarga. Itu awalnya anak saya yang pertama kayak gitu. Ibu kami pulang gitu. Karena merasanya ibu kok malah seringnya dengan konsumen gitu kan, ibu seringnya dengan jamaah gitu kan. Nah, akhirnya beliau, anak saya itu seperti, ya sebenarnya kan Allah kan yang memperingatkan saya. Asiknya saya di luar, karena saya kalau mengerjakan tuh all out gitu kan. Udah asik kayak gitu kan di sana gitu kan. Karena nggak ada capeknya kayak gitu kan. Nah, akhirnya muncul tuh ada bilik baru gitu kan. Saya di rumah saja melakukan banyak hal yang aku sukai, dan aku dapat banyak uang berdatangan gitu. Ya ada 3 kalimat itu, ada masuk ke bilik ya. Nah, ketika program itu masuk kan menjadi LOP kan, maka seperti itulah sekarang saya baru nyadarin, oh ya gitu kan. Kan dulu aku yang minta gitu kan. Tapi kadang saya masih kangen keluar gitu kan. Kayak hari ini nih tadi ya, akhirnya saya keliling gitu kan. Kelilingnya tapi saya enjoy karena saya harus ke ekspedisi gitu ya, harus ada lobby, harus ada konfirmasi, saya ke sana gitu ya. Nah, nanti istilahnya kelilingnya tidak menjadi kewajiban, tapi kan sebagai ini ya, apa namanya ya, selingan gitu ya. Program yakin itulah menjadi LOP. Seperti itulah rezeki nanti akan datang. Nah, nanti teman-teman enggak perlu sama dengan saya. Nanti teman-teman jangan bingung, oh, Bunda kayak gitu ya, nanti aku kayak apa gitu. Enggak usah gitu. Bunda berubah makomnya, Bunda susah. Amin, amin. Panas juga, panas lebih menasional ya. Amin, amin Bunda Premi, doanya ya menasional ya, kayak Ustadz Mas ya. rezekinya gitu ya. Nah, kemudian pada saat ada program baik ya di LOP ini, tantangannya apa nih untuk teman-teman? Tantangannya ya, tantangan selanjutnya yaitu adalah adanya sariawan hati jeruk nipis, berupa apa nih? Ada malas, ada takut. Nah, ada khawatir, ada gelisah, ada pertanyaan di dalam diri ya. Yang ini sepele gitu teman-teman, sepele ya. Tapi efeknya nanti tidak baik teman-teman. Yang tadi saya sampaikan di judul kan efeknya sepele ya. Ini hal sepele ya, tapi efeknya nanti menjadi rezeki keberlimpahan nih, menjadi rezeki mengalir terus. Nah, ada nih kebalikannya teman-teman. Maka teman-teman hindari kata-kata ini.
saat mau ber-LOP, melakukan ada usaha-usaha tertentu ya, yang mau nambah ada pekerjaan atau bisnisnya gitu ya. Kadang muncul kayak gini, ini mau bisnis ya gitu kan, ada suara di dalam, kayak ada self talk gitu ya, deleming gitu kan ya, nanti kalau aku bangkrut gimana ya gitu. Bunda Pringgi misalnya ya, mau ada usaha kemudian gini, ini aku bisnis ya, nanti kalau aku udah laku gimana ya, kayak gitu, kayak ada suara gitu kan, nanti kalau aku rugi gimana ya, kayak gitu. Kalau aku tak pentokin aja kayak gitu, kalau ada suara kayak gitu tak pentokin, ya rugi paling rugi segitu, enggak apa-apa lah, sedekah gitu, nanti enggak apa-apa tak pakai sendiri kayak gitu. Jadi tiba-tiba aja nanti malah jalan gitu ya. Jadi teman-teman, kalau ada suara seperti itu ya, self talk yang enggak tepat ya, pertama adalah jurusnya pentokin gitu. Tapi kalau jumlah besar gitu ya, jumlah besar misalnya waktu itu saya modal untuk rumah makan gitu ya, kan 60 juta sampai 100 juta gitu. Ya saya bukannya enjoy gitu kan, nutupnya ya enjoy juga, saya enjoy membukanya gitu kan. Ya saya sudah siap kayak gitu, resikonya apa kayak gitu kan, resikonya udah siap gitu kan. Tetapi banyak yang jalan gitu ya, usaha-usaha yang lainnya saya jalan dengan ada metode tadi gitu ya. Karena kan Allah itu kayak gini nih, masa dikasih semua melulu kayak gitu kan. Ya bisa jadi ada kan satu dua yang tidak jalan, dan itu menjadi pembelajaran. Maka saat saya talknya, ya nanti kalau rugi gimana ya, ya nanti kalau tidak jalan gimana ya, kalau saya tak pentokin sisa sekalian gitu kan. Karena itu jurusnya Nabi Ibrahim kan ya, ya tidak apa-apa lah dibakar gitu kan, tinggal doa gitu kan dibakar kan Nabi Ibrahim kan ya, di api yang sangat besar gitu, tiba-tiba aja dingin gitu, ajaib kan, apinya menjadi dingin gitu kan. Nah saya biasanya kayak gitu, tak pentokin aja. Misalnya saya waktu itu saya siar ilmu magnet rezeki kan ya, di sebuah tempat gitu, kemudian saya diusir-usir gitu, saya diusir-usir nggak boleh gitu kan, ada di dua tempat malah, karena kan di sini memang maraknya kan hijau sama biru gitu kan. Nah pada saat ada datang magnet rezeki itu kan, itu ilmu apa kayak gitu kan, itu aliran apa kayak gitu, orang-orang di desa itu kan. Nah kemudian sudah jalan 2 tahun, 1,5 tahun, 3 tahun, kok malahan banyak isu yang tidak baik. Ya udahlah gitu kan, aku pentokin aja, ya enggak apa-apa lah, wong saya juga kegiatannya banyak. Iya Bu, terima kasih ya Bu, terima kasih, aku bahagia tok gitu kan. Ternyata malah tempat lain lebih marak gitu kan. Kalau di dinar gimana Bun awalmu? Ya nanti ya Bun, kita sharing yang di dinar ya Bunda ya. yang yang di dinar nih happy aja ya. Keren, oke. Nanti kita sharing yang di dinar ya. Nah ini ya teman-teman ya, pada waktu ada critical area muncul ya, kemudian itu tadi pentokin, atau ganti seperti ini teman-teman ya, jangan-jangan nanti untung berlipat-lipat kayak gitu. Wah ini gimana ya nanti kalau untung berlipat-lipat, gimana nih caranya untuk bisa dapat lebih besar lagi nih keuntungannya gitu kan. Saya harus belajar ke siapa lagi ya untuk bisa meningkatkan penjualan ini. Nah ini saya yang lakukan sekarang ini, saya belajar dengan siapa lagi ya gitu. Akhirnya saya kemarin ke TikTok yang di Pekalongan, di Hotel Santika ya, ketemu dengan ada Om Sang gitu ya, yang biasa mengisi ya tingkat nasional, karena keliling ya di tempat di daerah-daerah juga gitu. Jadi di sini ada suara gitu kan. Saya belajar apa lagi ya gitu untuk saya bisa lebih meningkatkan penjualan. Inilah yang kelihatannya sepele teman-teman, tapi kadang kelewat, tidak ditangkap gitu, karena tidak peka oleh banyak orang yang mau merintis bisnis atau yang masih merintis bisnis. Padahal ada kata-kata seperti itu tuh memacu teman-teman, memacu semangat, memacu untuk lebih maju gitu. Jadi kelihatannya sepele, tapi itu memunculkan rezeki deras yang akan tersambung datang gitu. Makanya saya sampaikan sekarang ini teman-teman semua adalah keadaan yang benar-benar memang ya, kita namakan dari sebelum-sebelumnya memang ini tidak mudah gitu kan. Tetapi orang-orang tertentu yang mempunyai isi, yang mempunyai bekal, yang mempunyai ilmu, yang mempunyai ada energi brilian, yang mempunyai mental yang kuat lah, yang bertahan, yang akan terus berjalan. Saya melihatnya kayak gitu. Wah ini memang benar nih ya, orang-orang yang tangguh aja nih bisa gitu ya. Wah TikToker ya bener udah. Saya pengen jadi TikToker udah. Tapi lah ini waktunya gitu ya. Saya harus membersamai teman-teman. Nggak apa-apa lah. Limitasi harus harus di ini ya. Harus diabaikan ya limitasinya. Untuk nanti lebih yakin akan ada cara ya insya Allah di sana ya. Maka nanti itu yang sepele, yang seperti itu yang positif ya. Hal yang sepele
ya self talk yang sepele, jangan-jangan nanti akan dapat keuntungan lebih besar. Saya belajar sama siapa lagi ya? Oh, saya harus berbuat apa lagi ya langkahnya gitu. Ada self talk seperti itu, ada tanya jawab di dalam diri. Maka nanti kehidupan teman-teman akan mengarah ke yang lebih baik, nasibnya lebih mulia, kemudian usaha makin berjalan dan menentukan menjadi sukses. Ini teman-teman semua. Nah, ketika kita mau belajar MR dan terus mengamalkannya, tiba-tiba adalah tantangannya ada, gitu kan. Ini bagi yang mungkin pemula ya teman-teman ya, karena ada juga yang curhat ke saya terus gitu ya. Maksudnya, Bunda aku kok gini, aku kok gitu. Ini tak kasih tipsnya gitu, ya. Tantangannya ketemu dengan orang yang mengeluh gitu kan. Gimana caranya agar bisa terjauh dari ya circle orang-orang yang mengeluh itu, gitu kan. Maka jawabannya adalah jaga diri. Tidak ikut-ikutan terkontaminasi dari keluhan mereka semua. Kencengin untuk belajarnya, kencengin ilmunya, kencengin prakteknya, jaga energi bahagia 22 gitu. Nih, kencengin ya. Kemudian akan terpancar bahagia ke semesta dan kemudian akan menarik menghadirkan orang-orang positif yang sefrekuensi itu. Yang menghujam jiwa.